Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Baiklah, untuk kesempatan hari ini saya akan menyampaikan apa sih yang dimaksudkan dengan analisis kualitatif tersebut ya. Sebelum saya lanjutkan, apabila Anda suka ya, jangan lupa Anda like, subscribe dan komen ya. Setelah apa yang saya sampaikan di waktu kemarin ya, ini saya akan membahas tentang analisis kualitatif itu sebenarnya apa dan bagaimana ya. Nah, di sini bagi Anda yang melakukan penelitian melalui kualitatif, hal-hal yang perlu Anda ketahui nantinya ya, karena di dalam data kualitatif itu yang akan Anda ketemui adalah berupa kata-kata ya, di mana kata-kata tersebut yang telah Anda dapatkan pada waktu observasi ya, melakukan wawancara ya, atau mungkin Anda mengambil dari intisari sebuah dokumen atau mungkin pita rekaman. Nah, dari hasil tersebut karena masih perlu adanya proses ke dalam seperti pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan lain sebagainya kan. Jadi perlu adanya analisis ya. Nah, dalam menganalisis perlu adanya 3 alur kegiatan yang dinamakan adalah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini Anda harus menguasai ketiga hal tersebut di dalam nanti untuk membahasnya di dalam penulisan Anda. Nah, ini pengetahuan semacam hal tersebut Anda harus mengetahuinya ya. Lantas apa sih yang dimaksudkan dengan reduksi data? Di sini saya jelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang dimaksud dengan data kasar ya, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan ya. Karena data-data yang berada di lapangan tersebut yang dimaksudkan dengan data kasar yang masih berupa kata-kata ya. Jadi perlu adanya pemilahan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan reduksi data ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak hanya pemilahan tapi pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Jadi apabila dengan kata-kata yang begitu luas, begitu lengkap lah, ini perlu Anda sederhanakan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan reduksi data ya. Di mana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kata-kata yang berasal dari lapangan itu masih berupa data kasar ya. Selain tadi Anda melakukan pemilahan ya. Di sini bagaimana supaya arti kata tersebut bisa dimaknai secara tajam. Katakanlah agar kata tersebut setelah kita rangkai di dalam suatu tulisan bisa bermakna. Nah, ini perlu adanya penggolongan ya. Perlu adanya kata-kata yang sekiranya tidak perlu untuk dimasukkan di dalam penulisan Anda, nah ini juga Anda buang. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam kategori reduksi data. Ya. Jadi pada dasarnya dalam kegiatan Anda dalam melakukan seperti pemilahan ya, menggolongkan dan membuang kata-kata yang tidak perlu lah. Inilah yang dimaksud dengan kegiatan daripada verifikasi. Verifikasi atau menyimpulkan dari data kasar yang Anda dapatkan dari kegiatan di lapangan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan reduksi data. Lantas, seperti apa sih contoh kasus yang ada di lapangan? Nah, ini saya berikan contoh ya. Di dalam menganalisis misalnya kondisi wilayah penelitian ya. Kondisi wilayah penelitian tersebut merupakan
wilayah yang mendapatkan nomor satu data yang terbanyak misalnya. Nah, ini apakah Anda akan mengatakan karena mendapatkan data yang banyak di wilayah tersebut dengan kategori tinggi? Nah, ini merupakan kata yang kurang bijak ya yang dilakukan di dalam pengadministrasian. Lantas bagaimana? Dari sini Anda uraikan saja seperti apa yang ada dalam lapangan tersebut, seperti apa adanya. Jadi dalam rangkaian kata tersebut bisa berupa angka dan kata-kata yang bersama-sama dalam analisis tersebut ya. Jadi tidak harus dalam kegiatan penulisan kualitatif itu harus berupa kata-kata semuanya, tidak. Jadi bisa dilakukan secara bersamaan baik angka maupun kata-kata ya. Nah, ini. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data di sini adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian ini bisa berupa alat pengukur, surat kabar, sampai layar komputer. Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam Anda tadi sudah mendapatkan data di lapangan, penyajiannya ini bisa Anda lakukan melalui di dalam menyajikan data tersebut maksudnya ya. Itu bisa Anda lakukan melalui seperti misalnya alat pengukur atau surat kabar atau layar komputer. Seperti dalam hal ini saya menyampaikan presentasi ini ke Anda. Ini berupa penyajian. Nah, ini contoh salah satu apa yang saya lakukan ini sebagai bagian daripada penyajian. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Lantas, penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Nah, seperti inilah yang saya sampaikan, contoh yang seperti ini kan berupa teks naratif ya. Yang dalam hal ini, misalnya kalau contoh di kasus yang ada di lapangan ya, misalnya Anda dapat data kira-kira 100 halaman atau mungkin bahkan 1000 halaman. Nah, karena dengan banyaknya catatan yang ada di lapangan tersebut, mungkinkah itu akan Anda ambil semuanya? Kan tidak mungkin. Nah, inilah perlu adanya penarikan kesimpulan ya. Lantas, penarikan kesimpulan itulah apa sih sebenarnya? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, yang dimaksudkan penarikan kesimpulan di sini ya, dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh ya. Yang dalam hal ini, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur, sebab akibat, dan proposisi ya. Di mana kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Apa sih yang sebenarnya dimaksudkan di sini tadi ya? Jadi, apa yang Anda dapatkan di lapangan tadi ya, seperti pencatatan dan sebagainya tadi ya, Anda bentuk catatan yang teratur itu yang seperti bagaimana, lantas pola yang akan Anda gunakan itu seperti apa, penjelasan yang akan Anda sampaikan itu seperti apa. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan penarikan kesimpulan ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Anda bisa memahami dan bisa memanfaatkan. Yang di sini akan saya simpulkan ya, bahwa analisis tersebut adalah meliputi 3 hal utama seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ya, sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum. Inilah yang dimaksud dengan analisis ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua ya. Apabila Anda merasa kurang jelas, bisa nanti tanya-tanya yang bisa Anda lanjutkan melalui WA atau melalui kolom di
komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.